Oke, shalom semua, apa kabar? Shalom. Siap mendengar firman Tuhan, saudara? Amin. Yang siap coba bilang gini, gitu. Lumayan bikin bangun sedikit. Oke, saudara, saya mau tetap bahas karena sepanjang tahun ini kita akan bicara soal jadi terang dan jadi garam sesuai dengan visi House of Sacrifice di tahun ini. Jadi saya harap kita semua nggak bosan-bosan untuk sama-sama belajar supaya kita semua bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau, ya, itu jadi garam dan jadi terang. Oke, hari ini temanya adalah Let Your Light Shine. Sering kita dengar kalimat ini, biarlah terangmu bercahaya, biarlah terangmu bersinar, biarlah terangmu menerangi akan dunia yang gelap. Ini sering banget jadi tema-tema KKR, sering banget jadi tema-tema Natal. Ya biasalah, judul ini sudah biasa kita dengar, ya. Oke. Kita mau baca lagi beberapa ayat yang harusnya kita semua sudah mengerti dengan jelas, karena ini adalah dari awal tahun saya sudah banyak sekali mengupas ayat ini. Kita baca ya, Matius 5:14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah jantam, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Let your light shine. Hendaklah terangmu bercahaya. Oke, sekarang kita mau lihat. Kamu adalah terang dunia ini. Kita ini adalah terang dunia, kata firman Tuhan. Nah, ini diambil dari bahasa Yunani yaitu humes. You are right now, yang artinya present tense, yang artinya sekarang ini kita nih harusnya berfungsi sebagai terang. Harusnya saat ini kalau diminta Tuhan untuk jadi terang, kita siap untuk jadi terang. Harusnya kalau kita adalah sebuah lampu, kalau kita dicolokin harusnya nyala seperti berfungsi sebagaimana seharusnya gitu. Present tense kita hari ini, coba kita cek diri kita sendiri. Apakah kita saat ini mempresentasikan terang Tuhan, atau saat ini sebenarnya kita sedang lagi dalam kegelapan nih sebenarnya? Kalau ibaratnya kita adalah lampu, kita ini kondisi kita hari ini hidup atau kondisi kita hari ini sedang mati. Perlu direparasi, perlu diganti bohlamnya, perlu diganti sesuatu, ada yang salah, ada yang rusak dengan kabel atau apanya gitu. Kita hari ini kalau diminta untuk jadi terang, apakah kita bisa langsung memancarkan terang Tuhan? Present tense, hari ini, saat ini, detik ini, waktu pas kita mendengarkan firman Tuhan ini, kalau tiba-tiba ada intervensi Tuhan, kamu harus jadi terang di tempat ini. Kita harusnya sudah langsung siap, karena itu bicara soal kita di saat ini. You are at this point, di saat ini, present time, bukan yang udah-udah. Saya percaya begini, kalau kita sudah mengiring Tuhan bertahun-tahun, apalagi waktu dulu pernah kita mula-mula, gitu kan, kita pasti sudah mengerjakan yang luar biasa banyak di tahun-tahun yang lalu. Benar gak? KKR demi KKR mungkin kita udah lalui, mungkin udah jadi worship leader di sana sini, mungkin udah khotbah di sana sini, mungkin udah mengerjakan sesuatu yang banyak luar biasa, mungkin sudah memberi dengan luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, at this point sekarang, apakah terang kita masih bercahaya? Itu pertanyaan. Jadi kalau misalnya terang kita masih bercahaya, dulu bercahaya, sekarang bercahaya, nah berarti kita masih on the track nih. Kamu adalah terang dunia. Kita bisa cek gak? Hari ini terang kita memudar gak dibandingkan dengan cinta kita mula-mula? Terang kita memudar gak? Atau mungkin kita sudah tidak menyala? Atau mungkin hanya setengah menyala?
Nah, kita mesti cek. Karena biasanya kalau hidup kita dibandingkan dengan cinta kita mula-mula, biasanya kita kalah terangnya dibandingkan dengan cinta mula-mula kita. Benar nggak? Terus setuju nggak? Kalau cinta mula-mula saudara, apa juga dikerjain, benar nggak buat Tuhan? Benar nggak sih? Makanya Tuhan minta kita jaga cinta mula-mula kita, jaga cinta mula-mula kita. Kenapa? Karena waktu pas cinta mula-mula kita sama Tuhan, kita gak pernah komplain tuh mau ngapain aja untuk Tuhan, kita gak pernah komplain. Karena cinta, benar gak? Tapi sepanjang perjalanan pengiringan kita dengan Tuhan, ada kondisi-kondisi yang sangat memungkinkan di mana kita menjadi kurang bersinar, kurang bercahaya dibandingkan dengan cinta kita mula-mula. Sudah, lupakanlah dengan apa yang kita pernah kerjakan tahun-tahun lalu. Sekarang ini kita lihat kondisi kita hari ini, apakah kita saat ini bersinar? Karena Tuhan minta kita, you are the light of the world. Kita adalah terang dunia. Nah, mesti make sure nih kita nih, you are right now, present tense, hari ini, detik ini. Kalau Tuhan minta kita untuk bercahaya, apakah kita siap memancarkan terang Tuhan? Kalau di luar sana ada tiba-tiba orang yang membutuhkan cahaya Tuhan, apakah kita bisa langsung berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, ini jadi pertanyaan. Kita cek masing-masing, ya. Jadi gini, saya kalau misalnya ada kesaksian dan kesaksian, aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begini, kita dulu pernah begini. Kesaksian bagus untuk diceritakan, tapi di satu sisi juga kita juga mesti ukur dengan kesaksian-kesaksian yang kita punya itu, apakah hari ini kita masih sekuat itu? Apakah hari ini kita masih excited itu? Apakah hari ini kita masih secinta itu dengan Tuhan? Apakah hari ini kita bersinar seperti waktu pas kita cinta mula-mula? Apakah hari ini kita makin berkobar-kobar dengan Tuhan? Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Karena hari ini present tense, kita diminta Tuhan untuk tetap jadi terang. Amin, saudara? Dapat poinnya? Jadi bukan perkara beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu mungkin oke, gitu. Dan itu direkod Tuhan sebagai sesuatu sesuatu pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan hari ini? Kalau hari ini kita masih berfungsi sebagaimana seharusnya, baik, berarti kita ada di track yang benar. Amin, saudara? Oke. Light, kamu adalah terang dunia, light of the world. Light itu dalam bahasa Yunani phos. Nah, ini akar katanya dari fotograf. Fotograf itu foto, benar ya? Foto ya? Kita adalah fotografnya Tuhan dalam dunia, light of the world. Jadi gini, kan ada ayat yang berkata begini, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, benar gak ya? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Yang artinya begini, fotograf kita adalah Tuhan di dalam dunia gelap ini. Jadi kalau saya mengasumsikan begitu, saudara. Kalau ada orang nggak kenal saya, tiba-tiba dia bisa dapat foto saya dari Facebook atau dari sosial media atau dari mana-mana, begitu kan? Saat dia ketemu dengan saya, dia asumsi bahwa foto yang ada di situ akan sama dengan gambar saya sebenarnya, benar gak sih? Benar ya? Di luar sana banyak penipuan. Fotonya bagus, begitu kopi darat ketemu, hancur lebur. Benar gak? Nggak tahunya pakai face app. Jadi bagus, jadi kalau kata bapak itu darah naik ke pipi, jadi bagus gitu, merah gitu. Saudara, kita adalah fotografnya Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Jadi gini loh, saat orang mau ketemu Tuhan, saat orang mau melihat Tuhan, di luar sana banyak orang yang mencari Tuhan. Nah, mereka mencari Tuhan, mereka sudah tahu gambarannya bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu disembah, sesuatu yang perlu diagungkan, sesuatu yang perlu ditinggikan, sesuatu yang perlu dipuji gitu kan. Nah, kita sebagai representasinya Tuhan, fotografnya Tuhan, harusnya begitu kita keluar ke dunia ini, kita punya gambaran dan image yang sama.
Bukan artinya saya adalah Tuhan, tapi terang Tuhan harusnya mereka bisa rasakan. Karena fotonya harusnya sama. Make sense ya? Fotonya harusnya sama. Nah kalau nggak sama kan perlu dipertanyakan, benar nggak? Saudara lebih sering ketemu yang mana ya? Di fotonya bagus, ketemu aslinya biasa aja, atau ketemu aslinya itu keren banget, di foto biasa aja? Lebih sering ketemu yang seperti apa sih? Kalau ketemu orang nih belum baru janjian, belum pernah ketemu orangnya, lebih sering ketemu ngalamin experience yang mana? Begitu ketemu, ternyata lebih cakep dari fotonya. Atau yang kedua, ternyata ya fotonya aja yang bagus. Begitu ketemu biasa aja. Gitu. Lebih sering ketemu yang mana sih? Aslinya dong. Yang kedua berarti kalau ketemu biasa aja gitu ya. Di fotonya lebih bagus gitu ya. Dan tanpa disadari itu kita loh. Fotonya tuh the image of God Himself. Tapi begitu saat orang dunia ketemu dengan kita, ya kok lebih jelek. Gitu. Saya diskusi sama Ciweli ya minggu lalu. Saya lagi minggu lalu itu saya ngadepin sebuah saya agak sebel sih kalau saya dengar kalimat ini. Orang Kristen sama aja, orang Kristen di mana-mana. Resek orang Kristen di mana-mana. Itulah orang Kristen. Nggak suka sama orang Kristen. Saya dengerinnya lagu orang Kristen gitu kan, kayak begitu. Minggu lalu mami saya ngomong kayak begitu, saya bilang. Kenapa? Karena yang dijumpain nggak sama seperti yang ada di Alkitab, nggak sama seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, nggak sama fotografinya gitu. Jadi makanya orang ekspektasinya ya ternyata Kristen begini. Nah, pada posisi itu berarti kita sebenarnya tidak memancarkan terang yang seharusnya. Artinya apa? Mereka punya ekspektasi kalau ada orang Kristen yang katanya beda, yang katanya memang bisa menerangi dunia, harusnya ketika ketemu dengan orang Kristen, harusnya orang ini beda gitu. Tapi kalau yang diketemuin sama aja, berarti ya maaf, tidak seindah fotonya gitu. Ngambekannya masih sama. Gak sama. Padahal terang itu dalam bahasa Yunani-nya itu adalah fotografi, image, gambarnya. Harusnya kalau orang ketemu kita, kita bisa memancarkan terang Tuhan. Makanya ada satu quote yang bilang, "Do they see Jesus in your life? Do they see Jesus in your life?" Ada lagunya juga. Apakah orang itu bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Yang artinya apa? Fotografinya sama. Kita dengan fotografi yang mereka harapkan, saudara. Yang mereka dengar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Lah kenapa orang Kristennya nggak baik? Kalau mereka punya asumsi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, lah kenapa orang Kristen nggak setia? Lah kalau mereka punya beranggapan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa diandalkan, lah kenapa orang Kristen tidak bisa diandalkan? Berarti itu ada hal yang berbeda dengan fotografinya, gitu ya. Sehingga terang Tuhan itu tidak benar-benar bisa masuk bersinar menerangi kehidupan yang membutuhkan. Sampai sini kita oke gak? Kita seharusnya adalah gambaran jelas dari Tuhan Yesus bagi dunia ini. Makanya memang kita perlu
perbaiki setiap karakter kita supaya seperti lagu itu, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus. Harus bisa tuh. Kenapa? Karena Tuhan minta kita untuk jadi terangnya. Tuhan minta kita untuk menjadi terangnya bagi dunia ini. Amin saudara. Mau berjuang supaya fotografi kita sama dengan Tuhan kita. Karena memang pertama kalinya kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi karena dosa-dosa yang kita buat, karena dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini yang kita ambil dan kita gak berjaga-jaga dengan hidup kita, akhirnya kita kehilangan sinar, kita kehilangan gambar itu, sehingga makin lama gambarnya makin jauh dari yang seharusnya gitu. Sehingga makin lama gambarnya makin gak karuan gitu. Biasanya kalau mami saya udah bilang gitu, saya langsung ya kalau udah aja gitu. Nah memang kenyataannya ditemuin begitu. Maminya Nur itu juga penjahit kan. Penjahit itu yang sering kali mesen baju banyak. Nah satu, mesen baju banyak. Pertama kalinya mesen ini modusnya begini ya. Mesen baju bawa kain satu mesen, gitu ya. Terus gue koreksi ya kalau salah ya. Mesen baju satu, gitu kan. Jadi dia ambil, udah gitu dia pesan lagi 5 ya sih ya. Gitu. Dia pesan lagi bawa bahan gitu kan, atau bahan dari maminya gitu. 5, nanti bisa diambil 3, udah gitu gak dibayar, atau misalnya diambil berapa yang sisanya pokoknya gak dibayar aja, ujung-ujungnya gak bayar aja bajunya. Orang Kristen. Kadang-kadang kita akan jumpai juga yang seperti ini. Harusnya kita adalah gambaran yang jelas dari Tuhan Yesus bagi dunia. Susah ngejawabnya buat orang-orang. Lah aku punya Tuhan yang baik, aku punya Tuhan yang besar. Percaya deh, percaya Tuhan kita baik. Ayo dibaptis, ayo tapi pada kenyataan ya yang orang-orang ketemuin adalah bahwa orang Kristen itu tidak sebaik apa yang digembar-gemborkan, tidak seterang itu, gitu. Makanya kadang-kadang untuk jadi kayak gini, gitu. Ya, jadi kita seharusnya adalah gambaran yang jelas dari Tuhan Yesus bagi dunia ini. Berjuanglah untuk ini, karena kita semua dipanggil untuk jadi terang Tuhan. Kita semua dipanggil untuk jadi fotografnya, image-nya Tuhan, gitu ya. Light reveals the truth, light expose darkness. Pertanyaannya adalah apakah kita revealing the truth? Apakah kita saat ini sedang exposing the darkness? Kalau ada kita gelap menyingkir gitu. Apakah kalau ada kita kebenaran ada di dalamnya? Apakah kita bukan orang yang menjadi orang yang malah memanipulasi akan kebenaran? Nah ini mesti kita terus pertanyakan. Karena gitu, kalau kita sebagai orang Kristen kita apa ya? Kita punya tugas ini loh. Kita punya tugas untuk menjadi terangnya yang Tuhan mau gitu. Harusnya dengan beradanya kita di sana ada kebenaran-kebenaran yang bisa kita tunjukkan. Ada apa ya? Ada kegelapan yang bisa menyingkir karena kita ada di sana. Ya, lanjut ya. Tuhan berkata bahwa I am the light of the world. Dia bilang begini di Yohanes, aku adalah terang dunia. Tapi dia di dalam Matius berkata bahwa you are the light of the world. Artinya yang memang Tuhan menginginkan kita menjadi sesuatu yang comparable di dalam hal terangnya, di dalam mengusir kegelapan. Tuhan minta kita untuk menjadi dirinya di dalam mengusir kegelapan bagi dunia ini. I am the light of the world. Di bagian lain dalam Alkitab berkata bahwa you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Tuhan minta kita untuk begini loh, bertugas
kegelapan menyingkir. Begitu ada Tuhan Yesus, kebenaran dimunculkan gitu. Nah, Tuhan minta kita untuk bertugas seperti dirinya di dalam dunia ini, gitu kan? Supaya kalau ada kita, terang itu boleh menyatakan kebenarannya. Terang itu boleh menyingkirkan kegelapan. Nah, kita harus menjadi orang-orang seperti itu. Bukan seperti orang-orang yang mami saya, mami Nur, kecewa dengan orang Kristen. Dan saya juga percaya banyak, nggak cuma saya yang dengar, nggak cuma Ciwen yang dengar. Pasti saudara-saudara juga punya pengalaman loh. Orang Kristen begini ya, benar ya? Benar? Jadi kita harus menjadi apa ya? Orang yang Tuhan minta untuk menjadi terang bagi dunia ini. Ya, lanjut ya. Bulan, kalau kita pernah belajar ilmu pasti gitu ya. Bulan memperoleh sinar dari matahari, benar ya? Bulan kan tahu sinar sendiri, benar nggak? Ya kan? Sinar itu kan didapat dari matahari, benar ya? Itu kan pelajaran dulu. Kalau bagus nilainya pasti masih ingat lah. Kalau enggak ya belum tahu sampai enggak ingat. Oke, matahari ini punya sinar. Ini bumi. Satu-satunya kondisi ketika bulan tidak bisa memancarkan cahayanya adalah ketika gerhana matahari. Itu artinya apa? Gerhana matahari atau gerhana bulan yang mau saya maksudkan? Tadi kan saya bilang bahwa bulan itu harusnya memperoleh sinar dari matahari, benar ya? Benar ya? Baru bumi bisa melihat bulan itu bersinar, benar gak sih? Ya kan? Ini keren. Kalau saudara nangkap ini keren banget. Matahari, kita bisa melihat bulan bersinar itu ketika bulan itu tidak terhalangi. Dari bumi bisa melihat bulan bersinar karena memang matahari memancarkan sinarnya ke bulan. Benar gak? Posisinya mesti bumi, ini bulan, ini matahari. Supaya bulan bisa bersinar terang, posisinya tidak boleh bulan itu membelakangi. Harus bulan ada di depan bumi. Benar gak? Sepanjang bulannya ada di belakang bumi, dia tidak akan pernah bisa dapat sinar dari matahari. Ya kan? Kalau selama bulannya ada di areal sini, kita kan bisa melihat bulan itu bercahaya. Karena memang bulan asupan terangnya itu memang dari matahari. Nah di sini kita nggak bisa melihat bulan. Kita nggak bisa lihat bulan itu bercahaya. Apa realisasinya sama ayat-ayat yang kita baca tadi? Sepanjang kita tidak dihalangi oleh dunia, harusnya terang kita bercahaya. Sepanjang roh-roh duniawi tidak menghalangi kita memperoleh terang Tuhan, harusnya terang kita bercahaya. Sepanjang kita tidak berada di situ, kita mendahulukan Tuhan, artinya kita lebih dekat kepada Tuhan daripada kepada dunia, harusnya terang kita bercahaya. Make sense? Sepanjang kita enggak, kalau dari sini jarak antara bumi, bulan ke bumi dan bulan ke matahari lebih dekat kita kepada bumi dan kita jauh sekali dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa merasakan terang Tuhan. Jadilah itu orang yang pesen baju 5 diambil 3, sisanya kan dibayar. Jadilah itu orang yang pesen Uber Eats. Kemarin saya baru dapat ceritanya.
Orang pesan Uber Eats, ilmu menghilang, makanannya diambil. Kita nggak bisa jadi terang kalau kayak begitu cara mainnya. Kenapa? Karena dunia begitu mengerintangi kita. Kita begitu kepingin sama yang namanya makanan gratis. Kita begitu kepingin sama yang dapat duit tambahan lebih. Kita begitu kepingin sama yang namanya bisa dapat untung lebih banyak sedikit. Tapi dunia tuh begitu menghalangi kita, sehingga cara-cara main kita lebih dekat kepada cara main dunia daripada kepada cara main dari yang terang yang Tuhan mau berikan. Gitu. Nah, kalau di posisi kita lebih dekat kepada dunia, sudah pasti saya nggak bisa expect bahwa cara-cara yang kita akan kerjakan, keputusan-keputusan yang kita akan ambil akan sesuai dengan terang yang Tuhan mau. Nggak akan bisa reflect ke situ. Kenapa? Lah, untuk mengarah kepada keputusan Tuhan aja jauhnya luar biasa. Benar gak? Sedangkan dia lebih dekat kepada dunia. Yang artinya apa? Yang artinya yang memang dia akan mengambil keputusan yang daripada dunia, karena memang dia lebih dekat kepada dunia. Dan make sense banget kalau dia gak bisa memancarkan sinar, bahkan jadi seperti dunia, bahkan lebih gelap daripada yang dunia bisa contohkan. Nah, disitulah ketika anak-anak Tuhan gagal menjadi terang Tuhan, menjadi terang dunia. Ketika sang penerima cahaya itu berada di tempat yang tidak seharusnya. Makanya ayat yang selanjutnya bilang apa? Gak mungkin kalau kita punya cahaya itu kita taruh di bawah gantang. Harusnya di atas kaki dia. Saya pernah khotbahkan ini. Harusnya kita berada di tempat yang seharusnya, bukan di bawah gantang, tapi berada di kaki dia, di tempat yang seharusnya. Tempat yang seharusnya untuk bulan menerima cahaya adalah ketika dia ada di sini. Ketika posisinya dia lebih dekat dengan, sehingga dunia tidak terhalang, dunia tidak menghalangi sinar Tuhan masuk dalam hidup kita. Ketika hidup kita begitu kental ya dengan duniawi ya, sudah pasti kita akan main dengan cara-cara seperti duniawi. Kita akan nipu sana, kita akan nipu sini, kita akan mulai pikirin bagaimana caranya. Dunia cara kerjanya bagaimana? Oh, aku bisa lebih jahat daripada dunia. Oh, selama aku gak ketahuan sama gembala, selama aku gak ketahuan sama siapa-siapa, aku bisa lebih jahat dari situ. Gitu. Tapi kalau selama kita memperoleh terang Tuhan, kita mulai bisa berfungsi sebagaimana yang biasanya bulan kita lihat memancarkan terang dari matahari. Amin, saudara? Berat gak sih? Enggak kan ya? Make sense kan maksudnya? Makanya Tuhan minta kita untuk berdoa setiap hari. Tuhan minta kita untuk mendekat, mencari wajahnya setiap hari. Makanya Tuhan minta kita untuk menanti-nantikan dia setiap hari. Makanya Tuhan minta kita untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu buat apa sih? Supaya posisi kita tidak terhalangi oleh dunia, sehingga jangan sih, matang nih saya. Pospon. Ya, sehingga nanti hopefully keputusan yang kita ambil itu bisa mempengaruhi dunia dengan terang yang kita punya. Orang kalau bergaul dengan Tuhan, kalau punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, kalau punya firman yang baik dengan Tuhan, itu pasti bisa diharapkan untuk bisa menjadi terang dan jawaban bagi dunia ini. Amin, saudara. Ini gini saudara, jam kebaktian udah dipotong ya. Jam firman Tuhan itu saya udah kurang-kurang ini. Yang lucu-lucunya dipotong gitu kan, yang muter-muternya dipotong gitu kan, yang ilustrasi yang banyak itu dipotong supaya apa? Supaya meet the time-nya supaya nggak kepanjangan kan, saudara senang kalau ya nggak panjang-panjangan gitu ya. Makanya mesti dipotong. Nah, esensi yang esensial nggak boleh dipotong nih. Hikmat, wisdom, pengertian,
payungan itu nggak boleh dipotong. Nah, makanya mesti kolot banget gitu. Supaya apa? Supaya kita semua bisa grab sesuatu yang baik dari firman Tuhan, gitu ya. Jadi selama posisi kita tidak terhalangi oleh dunia, selama cara kerja kita tidak terpengaruhi oleh dunia, kita bisa balik menjadi terang bagi dunia. Karena posisi kita benar, gitu. Make sense? Ada beberapa hal yang sebenarnya gampang untuk dipilih. Ini boleh atau tidak boleh. Sebenarnya orang Kristen tuh harusnya berdealing sama ini. Ini tepat atau tidak tepat. Harusnya begitu. Benar gak sih? Tapi kok ya, ini dosa atau tidak? Dosa aja tidak bisa milih gitu. Itu yang repot tuh. Padahal udah jelas kalau yang namanya dosa itu sudah pasti tidak berkenan di hatinya Tuhan. Sudah pasti itu cara kerja dunia. Karena Tuhan tidak pernah menawarkan solusi berdosa gitu. Gak pernah. Tapi orang Kristen kok dirinya sama ini dosa atau gak dosa? Aku yang mana ngambil? Lah, sudah jelas dong, jangan yang dosa gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang Kristen, milih dosa atau tidak dosa aja tuh susah. Harusnya kita milih gini, karena ada 3 pilihan. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Benar gak? Baik itu levelnya masih di bawah berkenan. Berkenan di level masih di bawah levelnya kepada yang sempurna. Tuhan meminta kita, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu yang ada di surga. Di surga adalah sempurna. Benar gak? Tapi untuk membedakan yang baik sama yang tidak baik aja, yang dosa sama tidak dosa aja, kita struggle di situ. Bagaimana kita mau memilih baik dan yang berkenan? Apalagi di level selanjutnya kita mau milih yang berkenan dengan yang sempurna. Susah dong, benar gak? Itu kan beberapa step ke depan supaya kita bisa memilih itu. Ya, aduh, cepet banget ya. Apakah dunia sudah menghalangi terang Tuhan sehingga kita tidak dapat memancarkan terang Tuhan? Nah, kita mesti ngecek. Supaya apa? Supaya tidak ada efek-efek duniawi yang mengganggu foto kita, sehingga foto kita sama dengan apa yang Tuhan maksudkan dengan kalimat engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dunia ini sudah menghalangi apa enggak ya? Masih panjang slide-nya. Oke, gini aja deh. Saya mau leave this one buat next. Kitab ini diharapkan Tuhan untuk bisa bersinar bagi dunia. Tapi caranya adalah gini, tidak mungkin kita bisa bersinar bagi dunia kalau apa yang kita mau, yang kita kerjakan semuanya yang berasal dari dunia. Tidak mungkin. Menjadi terang bagi dunia hanya mungkin dikerjakan ketika kita punya image yang sama seperti yang Tuhan mau. Tidak ada hal yang merintangi kita, tidak ada keduniawian yang besar dalam hidup kita sehingga terang Tuhan bisa masuk dengan sempurna dalam kehidupan kita. Itu yang sebenarnya yang Tuhan mau. Makanya itu hari demi hari kalau kita masih diizinkan hidup oleh Tuhan sebelum rapture terjadi, harusnya kita berjuang untuk itu. Berjuang untuk apa? Ini kesempatan aku nih, supaya ada selama hidup ini aku bisa memancarkan terang Tuhan. Sampai nanti aku dipanggil pulang, sampai nanti Tuhan menjadi kita yang kedua kalinya, kita boleh menjadi terang seperti yang Tuhan mau. Bayangin yang satu ayat itu aja begitu kaya. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi saya kepingin kita semua bisa experience itu. Experience apa? Experience kita mulai bisa membedakan. Oh, ini baik menurut ukuran Tuhan. Oh, ini berkenan bagi Tuhan. Oh, ini sempurna di hadapan Tuhan. Kita bisa main di
di area yang itu. Jadi untuk yang namanya dosa itu bukan yang namanya dosa yang langsung kita langsung tahu itu dosa. Itu bukan delik di situ lagi. Karena apa? Karena untuk di situ aja ya masih mungkin berdosa. Yang namanya hamartia itu meleset. Itu perlu pertobatan. Nah, host online hari-hari ini sedang lagi belajar skenario pertobatan. By the way, pada tahu ya, kita masih ada online-nya juga dan itu message-nya beda dengan yang biasa offline. Jadi kalau saudara masih mau tetap ikut, ya itu ada pelajarannya tersendiri. Jadi sesuatu yang sama gitu. Jadi pastikan dunia tidak menghalangi kita untuk memperoleh terang Tuhan. Caranya adalah bagaimana? Kita mengenal firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita dengar khotbah, kita memuji Tuhan. Minggu depan ada praise and worship 2 jam lagi untuk untuk kita ikut ambil bagian di dalam jaringan doa nasional sama menara doa kota untuk berdoa bagi Indonesia dan kita percaya ujian kemudahan kita akan berdampak bagi Indonesia karena Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin saudara. Minggu depan Sabtu jam 5 kalau mau datang jam 4 lebih diharapkan lagi karena bisa bantu-bantu beresin semua sehingga kita bisa mulai lebih on time dan kita lihat pekerjaan Tuhan ketika umatnya merendahkan diri, sujud di hadapannya dan menaikkan syafaat dan menaikkan pujian baginya. Amin saudara. Saya nggak bacakan firman Tuhan hari ini biar kita semua siap untuk menjadi terang Tuhan. Cek, mungkin 5 tahun lalu kau jago dengan Tuhan, mungkin 10 tahun lalu kau hebat dengan Tuhan, mungkin 15 tahun lalu kau hebat dengan Tuhan, mungkin 20 tahun yang lalu kau habis-habisan begitu luar biasa memberi bagi Tuhan. Tapi cek keadaanmu sekarang hari ini. Are you at this present time masih punya passion, terang, gairah, cinta yang sama seperti Tuhan kita? Yang kedua, we are the light. Light itu fotograf. Apakah kita beda dengan apa yang sebenarnya tunjukkan? Apakah kelakuan kita beda dengan yang Tuhan mau, yang Tuhan tunjukkan selama di dunia? Kalau beda, kejarlah itu. Buanglah setiap duniawi kita dan mulailah posisikan diri kita jangan di belakang dunia. Karena kalau di belakang dunia kita jauh dari Tuhan. Ketika kita mulai pindahkan diri kita, mulai mendekat kepada Tuhan, kita mulai dekat kepada keputusan-keputusan Tuhan, kita mulai dekat kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang nanti akan bekerja dalam hidup kita. Dan disitulah kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Amin saudara. 2 itu saja. Yang 1 saya leave buat nanti. Kita berdiri. Saya harap ini bisa membantu kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. Orang lain akan mengalami itu. Orang Kristen kok begini, orang Kristen kok begini. Tapi saya benar-benar berharap kita semua yang ada di sini tidak dijumpai mereka dengan statement gitu. Sama aja. Dia juga begitu. Sama aja. Saya berharap kita semua bisa menjadi jawaban yang benar bagi dunia. Saya dan saudara punya tugas yang sama. Kita adalah terang dunia. Hopefully message yang sederhana ini bisa membantu kita untuk mengingatkan diri kita, remind diri kita untuk menjadi jawaban bagi dunia. Amin saudara. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Ada yang belum dapat siapkan hati kita sungguh-sungguh dengan perjamuan kudus ya, dengan cara yang layak, cara yang begitu kita menghormati apa yang Tuhan kerjakan di atas salib. Kita mengingat akan kebaikan kemurahan yang dalam hidup kita.
Mari sama-sama kita angkat roti tangan kanan kita sambil menunggu anak-anak dibagikan roti dan anggur. Kita mungkin bisa berdoa kepada Tuhan sehubungan dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, sehubungan dengan posisi kita hari ini. Apakah hari ini kita masih menjadi terang bagi Tuhan, masih menjadi terang bagi dunia? Apakah kita masih melakukan fungsi kita, masih berfungsi sebagai terang yang Tuhan mau? Hari ini saya bicara hari ini, bukan KKR yang lalu, bukan pelayanan kita yang waktu lalu. Hari ini, just hari ini. Saya minta kita semua ngecek, apakah hari ini kita masih menjadi terang bagi dunia ini? Apakah hari ini kita berada di tempat yang seharusnya? Apakah hari ini dunia menghalangi kita memperoleh terang yang daripada Tuhan? Kita cek diri kita sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari hidup kita, itulah fungsinya ibadah, itulah fungsinya kebaktian, itulah fungsinya firman Tuhan. Salah satunya untuk menegur, mengingatkan, mengajar kita supaya track itu ada, supaya kita boleh ada di track yang benar lagi. Apakah fotografi begitu mudah sehingga dunia tidak bisa melihat lagi Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, mari sama-sama kita perbaiki. Sambil kita bisa renungkan, kita bisa mempersiapkan hati kita perjamuan kudus. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Apakah semuanya sudah oke? Kita angkat roti di tangan kanan kita. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh angkat cawan di tangan kanan kita. Alkitab juga berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita
di dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Kau mau Tuhan. Tuhan, biar tahun ini Tuhan kami boleh bermunculan Tuhan, menjadi terang-terang-Mu yang ajaib Tuhan. Boleh bermunculan Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan, dan menjadi jawaban bagi dunia Tuhan. Tuhan, biar kami bisa revealing the truth Tuhan, biar kami bisa expose the darkness Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan, biar hidup kami Tuhan boleh memancarkan Tuhan akan karakter ilahi, boleh memancarkan akan kebaikan-Mu Tuhan, akan kesempurnaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar apa yang ditawarkan dunia Tuhan tidak kami terima Tuhan, apa yang disodorkan oleh dunia Tuhan, cara-cara kerja dunia Tuhan, cara kerja yang kotor Tuhan, cara kerja yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, biar kami tidak mengambilnya Tuhan, tapi daripada itu Tuhan, kami memilih firman Tuhan, kami memilih memasukkan hidup kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan, dengan pengertian yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus, dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kami boleh jadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam memancarkan terang bagi dunia ini Bapa. Tuhan, berkati Tuhan setiap orang yang hadir hari ini Tuhan. Berkat-Mu Tuhan Yesus boleh turun Tuhan atas setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biar Roh-Mu berbicara dengan lebih jelas lagi dalam hidup mereka satu persatu Tuhan. Yang tua, yang muda Tuhan Yesus, anak-anak bahkan sekalipun Tuhan Yesus, biar boleh diperjelas oleh Roh-Mu sendiri Tuhan, supaya setiap orang yang ada di tempat ini boleh berfungsi sebagai terang-Mu yang ajaib Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami hargai Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan, kami hargai Tuhan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu saudara, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih Mas Iwan untuk firman-Nya. Saya akan bacakan pengumuman untuk minggu ini. Jadi ibadah host offline itu yang minggu akan diadakan jam 2 siang. Dan kita juga ada ibadah host online, itu bisa melalui Facebook-nya Aini Nur Aini atau YouTube Nur Aini Jireh. Kemudian kita juga ada beberapa konser mingguan yang diadakan by online melalui Zoom dan offline. Di mana konser mingguan kita adakan hari Senin itu dengan Pastor Petrus itu di Restoran Palaindo jam 7 malam. Untuk hari Rabu itu di Islek itu bisa koordinasi dengan Pastor Tony itu jam 7.30. Kemudian untuk hari Kamis kita ada di daerah Maskot itu bisa koordinasi dengan Pastor Jeffrey itu jam 7. Dan untuk hari Jumat itu kita ada Hisdel jam 7 malam dengan Pastor Villa, dan ada di daerah Kensi dengan Fanny jam 7 malam. Kemudian untuk anak-anak CD atau anak-anak youth yang ingin mengikuti komsel, kita juga ada untuk CD anak muda itu jam 7 malam bisa hubungin Pastor Yohana. Jadi kita minta teman-teman untuk dapat kita sama-sama belajar, ya kan, untuk dapat mengikuti komsel-komsel ini. Apalagi kita ada komsel melalui Zoom, jadi kita juga bisa ikuti. Kemudian untuk tiap minggu kita ada doa syafaat, itu baik online dan baik offline. Itu bisa hubungin Pastor Nur, itu tiap hari Rabu jam 10.30. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita untuk ibadah hari ini. Kita nyanyikan lagu ini sebagai
kesaksian daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Thank you semua.